Rezeki level 9, The Ultimate Fortune, Andre Raditya, diterbitkan oleh Elec Media Kompetido. The most powerful secret in the universe is revealed. Ratusan naskah kuno tentang rezeki telah disarikan. Rahasia tentang ilmu rezeki paling dalam telah dikumpulkan. Buku ini adalah salah satu buku nasional bestseller terbukti dalam 100 hari atau kurang. Ditulis oleh Andre Raditya, Life Science Guru. 100% royalti disedekahkan untuk pendidikan. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Seperti biasa, saya akan membacakan buku ini untuk teman-teman. Beberapa halaman dari buku ini masih berisi judul Rezeki Level 9, The Ultimate Fortune. Rezeki yang paling powerful hasilnya dicintai oleh yang menurunkannya. Rahasianya para nabi dan rasul diwasiatkan para ulama. Mari kita baca bagian awal buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini untuk saudaraku, buku ini aku hadiahkan kepadamu karena aku ingin agar hidupmu lebih kaya, lebih sejahtera, lebih bermanfaat, dan terbebas dari berbagai bentuk kesulitan dan kesempitan hidup. Semoga kita bersama-sama bisa lebih mengerti tujuan hidup kita dengan tetap berlimpah kekayaan yang bersumber dari cintanya Allah, bukan dari murkanya. Sungguh, seluruh hidup kita itu akan sia-sia, merugi dalam waktu jika waktu hidup kita tak diisi dengan amal kebaikan dan saling mengingatkan akan kebenaran, juga mengingatkan dalam urusan kesabaran. Inspiring from Al-Ashar. Buku ini saya tulis sembari mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan saya di masa lalu. Saya persembahkan untuk teladan mulia yang saya rindukan, yang ingin saya temani kelak duduknya saat pertemuan itu tiba. Semoga beliau mengenali saya. Untuk mereka yang saya cintai, keluarga saya, bidadari-bidadari surga yang Allah amanahkan kepada saya sebagai wasiat untuk penerusku dan keturunanku. Juga untuk mereka yang pernah saya kecewakan dan saya rugikan, buku ini adalah komitmen sekaligus penyesalan yang dalam. Lanjut lembar terima kasih. Puji syukur kepada Allah atas segala masalah dan pertolongannya, atas semua tangis dan tawa yang telah dihadirkan dalam kehidupan saya. Karena semua itulah perkenalan dengan rezeki level 9 menjadi begitu terasa istimewa. Untuk Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah saya tidak perlu repot mencari teladan yang terbaik di muka bumi untuk dicontoh dan diikuti. Semoga beliau mengenali saya kelak ketika berjumpa. Salamu alaika ya Rasul. Kepada keluarga tercinta, orang tua yang luar biasa, bidadari-bidadari surga yang setia menemani dan menyemangati, tempat di mana saya tumbuh dan kembali. Untuk merekalah setiap apa yang saya upayakan. Semoga kita tetap utuh berkumpul, baik di dunia maupun di surga. Seluruh guru-guru saya yang mulia, yang lewat beliaulah seluruh ilmu ini bisa mengalir ke dalam diri. Ustadz Arwan, Kiai Haji Yusuf Mansur, Abi Darwis, Kiai Haji Fatur Rahman, Kiai Haji Susilo Eko, dan Pak Cahyanto. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan tempat yang tinggi kepada beliau semua. Salam takzim dari muridmu yang kurang berbakti ini. Kawan-kawan seperjuangan di Darul Quran dan wisata hati yang sungguh menginspirasi. Ustadz Ahmad Jamil, Ustadz Hendi Irawan, Ustadz Jaya, Ustadz Saiful, Ustadz Ahmad Syamsuddin, Ustadz Kukuh, dan yang lainnya. Sungguh waktu-waktu itu adalah salah satu waktu yang terbaik dalam hidup saya. Untuk seluruh keluarga besar Daku Kids Islamic Preschool dan kata
Kazia yang menopang semangat dan kehidupan saya. Semoga Allah membalasnya dengan penuh keberlimpahan dan keberkahan. Kepada keluarga besar komunitas Entry Prayer yang menjadi kawan dalam susah dan senang, dalam dakwah yang tak berujung, dalam semangat saling mengingatkan dan bahkan teman dalam menangis tatkala berdoa. Semoga kala kita sama-sama menjadi saksi kebaikan. Sebagai kepada anggota SAPAR, One System Academy and Project 9 yang terus berbaik hati dan berbaik sangka kepada saya. Terkhusus kepada Mbak Dian Deklapi, sekeluarga atas seluruh waktu, tenaga, dan materi yang luar biasa dikala ujian atas dakwah dan keimanan muncul di depan mata. Reza Hakiki atas segala prasangka baik dan segala support yang diberikan. Pang Nugroho atas segala keikhlasannya saat direpotkan. Apip Al-Ghazali atas kerja keras dan dukungannya saat membangun bersama. Seluruh kawan-kawan pembicara yang saling menginspirasi, Valentino Dinsi, Ipo Santosa, Jaya Setia Budi, Jamil Az-Zaini, Prasetya M. Brata, Indrawan Nugroho, Mas Mono, Randy Saputra, Dewa Eka Prayoga, Wendy Abdillah, Roni FR, Indra Noveldi, Aisyah Maharani, Ahmad Ghazali, Empu Sempro Rampe Arsyad, Muhammad Asad, Dr. Andi K, Dr. Zaidul Akbar, Ari Chandra, Awal Syaddad, Indra Permana, dan seluruh kawan-kawan di grup Motivator Keren. Terima kasih atas semua dukungannya. Kepada penerbit Elek Media Komputido dan Gramedia Pustaka Utama atas penerbitan buku-buku saya dan seluruh tim redaksi yang hebat. Kepada seluruh media cetak dan elektronik yang pernah mengundang kami sebagai narasumber. Seluruh perusahaan, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang mempercayakan Human Development Training kepada saya dan tim. Dan untuk seluruh universitas dan lembaga pendidikan lain yang pernah mengundang kami untuk memberikan seminar dan motivasi. Untuk seluruh kawan-kawan yang pernah saling menyemangati pada saat sulit, DASK 2003-2004 dan Genroku. Dan untuk jiwaku yang telah menemani selama ini, menjadi teman diskusi, penyemangat, teman berbincang, tertawa dan menangis, dan juga yang mengingatkan di saat tak ada yang bisa mengingatkan. Lanjut, harapan seorang Andre Raditya. Buku yang saat ini Anda baca adalah buku yang tidak pernah saya rencanakan untuk saya tulis sebelumnya, bahkan memikirkannya pun tidak. Lalu kenapa bisa sampai buku ini saya tulis dan sekarang bisa Anda baca? Beginilah ceritanya. Suatu hari di suatu senja di musim yang lalu, ini malah syair lagu. Hehehe, serius. Berawal dari sebuah kegelisahan saya pada suatu malam akan nasib di masa depan. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa mungkin seringkali saya akan menyapa para pembaca buku saya dengan sebutan kawan-kawan selain menggunakan kata Anda. Saya ingin bahwa buku ini menjadi awal dari persaudaraan kita dan mungkin di beberapa tempat saya juga menambahkan dengan yang dirahmati Allah. Hal ini saya lakukan karena saya ingin di sepanjang Anda membaca buku ini, Anda tak hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan doa. Dan semoga kita semua penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dimengerti kawan-kawan? Kita lanjutkan cerita tadi. Sampai mana tadi? Yap, sampai kegelisahan saat memikirkan masa depan. Saya yakin tidak hanya saya yang berpikir demikian. Saya, Anda, dan semua orang di luar sana pasti pernah mengalami kegelisahan di masa depan. Tiba-tiba gelisah, termenung, dan menerawang dalam sunyinya malam hari hingga membuat kita tak bisa tidur karena membayangkan nasib di masa depan. Dengan sesekali terlintas wajah-wajah orang yang kita sayangi, terbayang, menambah sesak dan kalut pikiran. Pernah?
Ditambah sekumpulan tanya muncul beruntun tak beraturan. Akan seperti apa kelak kehidupan kita? Bagaimana akhir nasib kita? Apakah dipuja atau dihina? Apakah kita akan bisa menyenangkan keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, dan anak keturunan kita? Seberapa besarkah nanti manfaat yang akan kita tebar untuk dunia selama hidup kita? Atau juga bagaimana nasib karir kita? Bagaimana keberlangsungan bisnis kita? Dan yang paling banyak adalah bagaimana nasib keuangan kita kelak? Berlimpah, berkecukupan, atau kekurangan? Dan mungkin banyak lagi kegelisahan di masa depan yang kawan-kawan pernah temui. Jika Anda pernah mengalami hal itu, saya informasikan kepada Anda bahwa itu semua adalah wajar-wajar saja, karena saya pun mengalaminya. Jangan dikira profesi sebagai penulis, pembicara di ratusan seminar dan training keliling Indonesia untuk menginspirasi ribuan orang, menjadi konsultan dan memiliki beberapa bisnis sebagai ikhtiar menjemput rezeki mampu membebaskan saya dari Karena memang beginilah manusia. Justru lewat buku ini saya ingin memberikan kabar gembira untuk Anda semua bahwa inilah tanda kita memiliki iman. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Bukankah iman artinya percaya? Dan kalau kita iman, harusnya kita makin yakin bahwa masa depan kita telah dijamin oleh Allah, Tuhan semesta alam, bukannya justru mengkhawatirkannya. Eits, sabar dulu saudaraku. Sabar saudaraku, beginilah penjelasannya. Betul memang, Anda tidak salah baca. Justru karena khawatir inilah kita jadi memiliki iman yang bahkan akan lebih kuat lagi pada saat kita mengerti bagaimana mengolah kekhawatiran. Guru saya pernah berkata, membangun iman itu sama seperti ketika kamu mau tidur. Meskipun tidur adalah hal yang sangat menyenangkan dan yang paling kita inginkan tatkala lelah, namun setiap manusia yang hendak tidur sebenarnya selalu didampingi oleh dua hal yang menyertainya. Ia takut jika nanti saat dirinya tertidur ia tak akan bangun lagi. Tapi pada saat yang sama, ia juga berharap bahwa dirinya akan kembali lagi bisa bertemu esok hari. Dan itulah iman. Iman dibangun dari dua pondasi ini, takut dan harap. Manakala kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan apapun itu sebagai bentuk lain dari rasa takut sebagai fitrahnya manusia. Pada saat itulah kita seharusnya segera berharap kepada Allah sebagai penguasa takdir dan nasib manusia. Dan ketika keduanya bertemu, pada saat itulah iman akan muncul dan menguat setiap waktunya. Demikian pula peristiwa yang saya alami. Ketika kegelisahan datang atas masa depan, pada saat itulah kemudian saya segera menyadarkan diri dan memaksa diri untuk berharap kepada Allah, Tuhan saya dan sekalian alam. Saya minta agar kegelisahan atas rezeki di masa depan ini terhindarkan, hilang dan tak lagi mengganggu jiwa yang berujung pada rusaknya keyakinan, optimisme, iman dan kekhusyuan. Saya tidak mau itu. Dan pada saat itulah tekad untuk mencari rahasia di balik ketentuan rezeki yang Allah tebar di muka bumi ini pun muncul. Seketika langsung saya membuka Al-Quran dan membaca lagi ayat-ayat seputar rezeki. Dan kembali saya merasakan bahwa Allah itu dekat. Dia selalu menjawab harapan setiap hambanya yang mau berusaha. Hingga singkat cerita, jawaban atas kegelisahan saya pun terjawab. Sekarang, di hadapan kawan-kawan telah terwujud sebuah buku yang lahir akibat bertemunya rasa takut dan harapan.
Sekarang di hadapan kawan-kawan telah berwujud buku yang akan menjelaskan kepada Anda semua 9 sumber pintu rezeki yang wajib Anda ketahui. Ini adalah buku yang wajib Anda baca sebelum Anda belajar bisnis, menghitung omzet atau berpikir akan profit, sebelum pula memikirkan karir dan masa depan. Ini adalah buku yang wajib Anda baca sebelum Anda melangkah dengan berbagai cara supaya maksimal ikhtiar Anda nanti. Lalu, apa saja yang nanti akan kawan-kawan dapatkan dari membaca buku ini? Yaitu rumusan rahasia dari keberkahan. Anda akan mengenali 9 pintu rezeki, 9 pintu level rezeki yang selama ini mungkin Anda abaikan. Mengenal lebih jauh kekuatan dari rezeki level 9 yang bisa membuat hidup Anda berubah dahsyat penuh percepatan. Mengenali apa saja penghalang rezeki dan sumber kegagalan. Kisah inspirasi dari tokoh-tokoh luar biasa tentang rezeki level 9. 19 kekuatan rezeki level 9 yang membuat Anda semakin terdepan. Rahasia kekayaan Jazirah Arab yang bertahan ribuan tahun lamanya. Dan banyak rahasia lain yang cukup berharga untuk Anda ketahui segera. Itulah harapan dari misi saya. Saya ingin membantu kawan-kawan semua dan seluruh bangsa Indonesia agar mengerti rahasia yang selama ini saya simpan sendiri. Rahasia yang membuat hidup saya berubah, bumi dan langit dengan begitu pesatnya, melalui kekuatan rezeki level 9. Dan utamanya, semoga buku ini mampu membuat kita semua menemukan harapan di tengah bayang-bayang ketakutan, lalu tersadar bahwa Allah itu dekat, lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Selamat menapaki 9 level rezeki yang ada, lalu memilih pintu rezeki mana yang akan Anda gunakan. Kalau Anda bertanya ke saya, jelas saya akan menggunakan pintu rezeki level 9. Perhatikan, kalau berharap saja sudah tak berani, maka saat itulah sebenarnya kita telah memutuskan untuk mati. Harapan adalah awal dari mimpi besar, juga awal dari terjadinya berbagai perubahan. Allah Maha Kaya dan Mengkayakan. Percaya bahwa semua hal yang kita dapatkan adalah murni karena kemampuan kita sendiri, adalah sebuah bentuk kenaifan yang memalukan. Ada Allah yang mengizinkan, ada orang lain yang membantu mewujudkan. Bicara tentang kekayaan dan rezeki adalah hal yang selalu menarik perhatian dan menyenangkan untuk dibicarakan. Tak perlu malu dan merasa tabu, karena inilah fitrah dasarnya manusia. Kita suka akan keuntungan, dan masyarakat kita telah tanpa sadar membentuk opini barang siapa yang banyak rezekinya, maka dialah yang akan beruntung. Maka saya tak akan repot-repot melawan opini itu. Saya akan iakan saja demi kesenangan bersama. Hehehe. Yang akan menjadi tugas saya berikutnya adalah memberikan Anda solusi lewat buku ini. Bagaimana seharusnya rezeki ini diundang, diperoleh, dan didapatkan. Untuk lebih mudahnya, saya akan mengajak Anda untuk mengenali 9 level rezeki yang sudah Allah yang Maha Esa siapkan bagi manusia. Ke-9 pintunya Allah sediakan untuk semua makhluk, terlebih manusia. Tak pernah dirahasiakan, tak pernah pula dikhususkan dan pilih kasih untuk diberikan. Hanya saja, karena kurang pekanya kita dengan segala macam tanda darinya, kita lebih sering menjadi manusia yang tidak mengerti apa-apa. Mungkin kawan-kawan perlu membaca buku saya berjudul Life Science, di mana saya mengupas tuntas melalui 9 bab seputar tanda-tanda kehidupan yang sudah Allah kirimkan untuk kita semua, lalu memanfaatkannya demi kesuksesan kita seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Lanjut, tingkatan rezeki. Kembali ke perihal rezeki. Melalui buku ini saya akan menyuguhkan kepada Anda semua 9 level rezeki yang selama ini mungkin luput dari pandangan sebagian besar kita. Dan rata-rata selama hidup, manusia hanya menggunakan 4-5 level saja dari 9 level rezeki yang ada.
Dan kesembilan level yang saya sampaikan nantinya bukanlah level yang harus Anda naiki satu persatu agar bisa naik tingkat. Level yang saya maksudkan di sini adalah level yang dinilai dari tingkat tingginya derajat rezeki yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh sebab atau syarat yang perlu disediakan bagi datangnya level rezeki itu sendiri. Dengan kata lain, misal saja, untuk sampai di level 6, Anda tidak harus menguasai dan menjalankan level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 terlebih dahulu. Demikian juga jika kawan-kawan ingin langsung mendapatkan manfaat dari kekuatan rezeki level 9 sekalipun. Kawan-kawan bisa langsung melakukannya saat ini juga. Dan memilih satu pintu level rezeki bukan pula berarti harus meninggalkan level rezeki yang lainnya. Bahkan Anda boleh menggabungkan ke-9 level rezeki sekaligus jika memang Anda mampu dan menghendaki rezeki yang lebih berlimpah dalam segala hal. Sekali lagi, level ini saya susun untuk memahamkan Anda semua pada keistimewaan setiap level rezeki yang ada dan mampu lebih merasakan setiap perbedaan dari tiap-tiap level rezeki itu sendiri, baik secara dimensi fisik maupun spiritual, yang tentu saja puncaknya ada di rezeki level 9. Itulah mengapa buku ini saya desain untuk bisa dibaca dari bagian manapun. Satu bagian dengan bagian lainnya tidaklah menjadi syarat yang mengikat kawan-kawan untuk boleh membaca bagian lain dari buku ini secara melompat. Jika memang sudah tak sabar, segera ingin tahu pintu rezeki yang paling tinggi, yaitu rezeki level 9, saya tidak akan melarang Anda untuk langsung menuju pada bagian-bagian inti dari buku ini, karena tujuan saya adalah semata-mata untuk memberikan Anda semua solusi. Namun, jika Anda ingin sedikit bersabar, maka semua level rezeki yang akan saya suguhkan kepada Anda akan menjadi penguat pemahaman yang akan mengantarkan kita semua kepada manis dan dahsyatnya perasaan saat bertemu dengan rezeki level 9. Sedikit saya bocorkan kepada Anda, hampir semua orang yang saya temui saat saya ceritakan tentang rahasia perbedaan rezeki level 9 ini, mereka semua tak sanggup membendung jatuhnya air mata. Tentu karena merasa bahwa ini adalah jawaban yang selama ini paling dicari. Dan itu terjadi karena mereka bersabar mendengarkan penjelasan saya dari satu level menuju level lainnya. Itu juga yang menjadi alasan kenapa buku ini disusun dengan jumlah halaman yang relatif sedikit, agar saya bisa menjelaskan secara singkat dan cepat tentang rahasia yang saya yakin kita semua harus tahu, dan sesegera mungkin bisa mengamalkan rezeki level 9. Jika kurang jelas, saya juga sudah menyiapkan seminar rezeki level 9 untuk Anda. Detail, lengkap, intim, dan insya Allah gratis. Kalau ada sponsor atau dana CSR yang bisa kita manfaatkan, dimanapun Anda ingin mengadakan acara seminar rezeki level 9, tinggal email ke coachandreraditya@gmail.com atau WhatsApp ke 0815 7850 2993. Oke, ini dia ke-9 level rezeki. Sebuah hadiah dari saya untuk Anda dan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk pemakaian. 1. Buku ini saya tulis untuk semua kalangan, seluruh lapisan, seluruh golongan, dan seluruh agama. Meskipun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan Islami. Hal ini tentu saja karena saya seorang Muslim. Tidak mungkin saya akan membahas sesuatu dari sudut pandang agama lain yang tidak saya mengerti dan tidak saya kuasai. Mohon maklumnya dari para pembaca sekalian. 2. Gunakan imajinasi Anda. Jelas saya akan menggunakan beberapa istilah yang biasa saya gunakan dalam keseharian saya sebagai Muslim. Maka saya menyarankan bagi Anda yang beragama selain Islam untuk menggunakan imajinasi Anda dan menggantinya dalam pikiran Anda. Misal,
Jika saya menyebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla, Anda boleh menggantinya dengan sebutan dan pujian untuk Tuhan yang biasa Anda gunakan. Jika saya menggunakan kata insya Allah, maka gantilah dengan kata atas izin Tuhan atau atas izin yang Maha Kuasa. Jika saya menyebut kata istighfar, maka gantilah dengan memohon ampun kepada Tuhan sesuai dengan cara dan metode agama Anda masing-masing. Jika saya mengajak Anda berdoa, maka berdoalah dengan cara Anda. Jika saya menyebutkan beberapa contoh ibadah seperti sholat, gantilah dengan peribadatan Anda yang utama. Jika saya menyebutkan sedekah, gantilah dengan aktivitas derma yang biasa Anda lakukan. Jika saya menyebut zikir, maka gantilah dengan memuji Tuhan, dan seterusnya. 3. Bersama dengan buku ini, saya memberikan bonus audiobook motivasi dari para tokoh dan pembicara nasional. Saran saya, kunjungi link audiobook tersebut setelah Anda tuntas membaca buku ini. 4. Bergabunglah dengan grup Rezeki Level 9 di Facebook untuk mendapatkan update seputar informasi dan ilmu rezeki level 9. Anda bisa bergabung melalui link berikut ini, bit.ly/rezeki level 9. 5. Buku ini bukanlah buku yang mungkin menyenangkan untuk dibaca. Buku ini berkonsep telling the truth. Mungkin akan membuat Anda tertampar dan terbanting. Tapi jika Anda mau berhasil, berubah, maju, dan merasakan hasil serta percepatan luar biasa, baca, terima, dan amalkan. 6. Buku ini adalah pembuka konsep berpikir. Saya berusaha menulis buku ini sesederhana mungkin, sehingga mungkin pada beberapa bagian, saya hanya akan menjelaskannya sedemikian singkat. Hal ini karena saya telah menyiapkan modul-modul lanjutan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendalaman seputar rezeki level 9, yang tentunya akan lebih detail dari buku pegangan yang saat ini kawan-kawan baca. Sebelum mulai, bacalah bismillah dulu dan berdoa. Semoga semua ini menjadi manfaat dan mendapatkan pahala serta ridho Allah Ta'ala karena terhitung sebagai ibadah. Amin. Selamat belajar. Oke teman-teman, untuk gambaran buku ini, nanti ini adalah daftar isi, 1 lembar terima kasih, harapan seorang Andre Raditya, Allah makaya dan mengayakan, petunjuk pemakaian. Dan isi buku ini di awal terdiri dari 9 bagian. 1. Lembar pengetahuan, lembar persiapan, lembar kekuatan, lembar penjagaan, lembar wasiat kekayaan, lembar amalan, dan lembar penyemangat tobat. Kemudian terakhir ada harapan untuk Indonesia, pesan untuk mukawan, dan terakhir tentang penulis. Mari kita lanjut baca bukunya di video berikutnya, yaitu di lembar pengetahuan. Terima kasih sudah mendengarkan untuk bagian awal buku ini, untuk memudahkan teman-teman untuk memahami isi bukunya. Nanti akan dilanjutkan di video kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.